Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini, berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ada banyak orang yang selalu bertanya kepada saya, Mas, saya itu orangnya bingung. Loh, bingung kenapa? Kalau kita kan sebagai manusia ini, apalagi di Pagar Kehidupan selalu ngajarin untuk dekat sama Tuhan. Betul. Di Pagar Kehidupan juga Mas Aryan berkata bahwa doa itu adalah senjata perang kita, Mas. Baik berdoa sama Tuhan maupun menjaga kata-kata sebagai doa. Karena kata-kata pun adalah doa ya Mas ya, betul. Nah saya mau nanya Mas, kalau begitu kita itu hidup harus lebih besar mana sih? Doanya atau usahanya? Karena banyak nih Mas, orang-orang yang saya suruh dengerin Pagar Kehidupan, mereka tuh langsung pesimis. Loh kok bisa? Kenapa? Iya Mas, mereka itu tiba-tiba langsung berkata, Pagar Kehidupan itu salah karena ngajarin kita untuk jadi males. Waduh. Coba teman-teman, dari apa yang saya katakan barusan, pernah nggak sih mungkin kamu dengerin dari teman atau orang-orang yang baru kamu kenalin ke Pagar Kehidupan? Kalau belum pernah, bagus. Tapi percaya atau enggak, pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi itu pernah loh ditanyakan secara nyata oleh orang yang baru mengenal Pagar Kehidupan. Nah sekarang pertanyaannya bagus. Di antara usaha dan doa, mana yang harus lebih dominan? Mana yang harus lebih besar porsinya? Coba tuliskan di komentar. Saya ingin kamu berpendapat. Menurut kamu kalau ada yang nanya, doa sama usaha besaran mana? Jawaban kamu apa? Jawabannya nggak boleh sama ya. Nggak boleh harus keduanya sama, tidak boleh. Menurut kamu harus lebih besar mana? Doa atau usaha? Kenapa? Nah, menarik nih. Sambil kamu menulis, izinkan saya untuk menjelaskan jawaban saya dengan landasan ilmiah ya, bukan teori belaka, bukan pendapat saya pribadi belaka. Gini pandangan saya. Ada orang beli mobil. Ya. Orang beli mobil pengennya yang canggih dong, betul? Kita kalau beli mobil harganya biasanya relatif lebih mahal daripada kalau kita beli taruhlah bajai. Nah kenapa harga mobil dan harga bajai itu beda teman-teman? Ya gampang mas jawabannya. Kenapa? Ya mobil itu kan fasilitasnya lebih bagus daripada bajai mas. Tuh. Nah sekarang kita sadar nggak? Mobil itu harganya jadi mahal karena fasilitasnya lebih bagus daripada motor ataupun bajai. Betul. Nah sekarang sadar nggak kenapa manusia itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat? Kenapa manusia itu derajatnya lebih tinggi ya kalau dibandingkan hewan? Oh jelas mas, karena manusia itu ya ciptaannya yang paling mulia. Iya benar, itu kan jawaban teori. Faktanya kalau saya tanya buktinya apa, kamu bisa jawab nggak? Jawabannya adalah gampang. Lihat fasilitas yang kita punya sebagai manusia. Fasilitas itu dia yang membedakan kita sebagai manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Seperti halnya mobil canggih tadi jadi mahal karena fasilitasnya, derajat kita itu jadi lebih tinggi dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain karena Tuhan menitipkan fasilitas yang lebih mewah di badan kita kan sebagai manusia. Betul nggak? Coba perhatiin badan kita sekarang. Lihat wajah kamu, lihat diri kita. Diri kita ini udah dikasih fasilitas loh sama Tuhan. Iya kan? Nah sekarang dari situ, berarti jawabannya, kalau ada yang nanya harus lebih besar mana mas antara doa dan usaha, jawaban saya lebih besar usahamu. Loh, kok bisa mas?
Ya sekarang logikanya gini, Tuhan itu udah memberikan kita fasilitas-fasilitas mewah yang membuat derajat kita lebih tinggi dibandingkan ciptaannya yang lain, benar? Nah, tujuan Tuhan ngasih fasilitas yang mewah tadi kan untuk digunain dong, bukan buat dipajang. Saya ulangi, buat digunakan, bukan buat dipajang. Artinya apa? Kalau memang Tuhan itu ngasih fasilitas di badan kita yang luar biasa ini, berarti Tuhan itu pengen kita berusaha dulu dong. Pakai tuh fasilitas yang saya kasih di tubuh kamu, di jiwa kamu, di badan kamu. Pakai dulu. Kalau mentok baru minta tolong kepadaku. Itu loh yang Tuhan mau. Jadi saya tuh bilang di pagar kehidupan pikiran adalah doa segala macam. Itu menjelaskan bahwa kalau kamu sudah mentok dalam berusaha, coba pakai cara ini. Coba pakai cara itu. Tapi usaha dulu sampai mentok, baru kita berdoa, baru kita bervisualisasi, pakai pikiran adalah doa, kata-katanya dijaga sebagai doa. Nah, baru tuh kita pakai itu semua. Tapi usahanya harus mentok dulu dong. Masuk akal nggak nih? Jadi kalau misalnya ada orang yang mengaku sahabat pagar kehidupan contohnya, tapi ketika disuruh berusaha, dia nggak mau. Begitu ditanya, loh kok lu males-malesan doang? Iya dong, kan gue sahabat pagar kehidupan. Loh, emang pagar kehidupan ngajarin males? Iya, kata pagar kehidupan kan rezeki itu dipancing. Jadi gue mancing rezeki aja deh, tidur-tiduran. Mancing rezeki itu dipancing. Mana ada orang mancing tidur? Iya kan? Orang mau mancing ikan aja, dia harus pakai pancingan dulu, diatur dulu umpannya, diatur dulu sudutnya, diatur dulu alat pancingnya, baru ditinggal. Bukan dari awal pengennya tidur, terus pengen ikan lompat gitu. Pengennya ikannya lompat mas ke perahu saya lah, kok enak. Lah, sadar gak? Kadang-kadang ada orang kayak gitu ya. Nah, kalau begitu mas, sekarang saya paham mas. Kita harus berusaha dulu. Oke. Tapi intinya di sini nih, tolong dengerin ya. Ini penting, ini emas nih, tolong disimak. Kalau kita berusaha sampai mentok, baru berdoa setelah itu, batas mentoknya tuh sampai mana? Nah, ini bahasan yang sebenarnya inti dari video ini. Saya pengen kamu coba melihat, kalau seandainya saya di depan kamu kemudian bertanya, batas kita dalam berusaha sampai mentok tuh mentoknya sampai mana sih? Apa yang ada di bayangan kamu? Apa yang menjadi jawaban kamu? Coba. Benar. Batas mentok kita dalam berusaha adalah ketika kita merasa tidak mampu lagi. Gampang kan? Sekarang lihat diri kita deh. Lihat diri kamu. Selama ini masih merasa mampu gak? Kalau masih merasa mampu, maju terus. Tapi ketika merasa sudah tidak mampu, jangan pura-pura mampu. Itu loh yang jadi masalah kita. Kita tuh kadang-kadang suka merasa belum mampu padahal belum nyoba gitu ya. Atau kita ngerasa mampu padahal sebenarnya jiwa kita udah berkata, aku butuh bantuan. Aku gak bisa sendiri. Aku butuh pertolongan. Sekarang, coba deh. Coba diri kamu sebagai sahabat saya. Ayo jadi orang yang jujur. Jujur yang saya maksud itu bukan hanya jujur kepada orang lain, tapi jujur kepada diri sendiri. Coba lihat hidup kita, lihat hidup kamu. Diri kamu nih masih sanggup nggak dengan apapun yang sedang ada dalam kehidupan kamu sama ini? Masalah-masalah kehidupan yang sedang kamu alami, masih sanggup nggak kamu terima? Kalau masih sanggup, bagus. Tapi kalau sudah tidak sanggup, berdoa minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Itulah yang betul batasan antara berusaha dan berdoa. Nah, ada yang bertanya gini, Mas, tapi bukannya kalau kita berusaha tanpa berdoa dulu itu sombong, Mas? Waduh, bagus ya pertanyaannya ya. Jawabannya gampang. Kalau kita berusaha tanpa berdoa itu sombong. Tapi yang lebih memalukan adalah belum apa-apa kita ngemis, tuh malu tuh. Bener, saya ulangi ya. Kalau kita berdoa sebelum berusaha itu bagus. Karena kalau kita berusaha tanpa berdoa itu sombong. Setuju saya. Tapi yang paling memalukan adalah mengemis sebelum mencoba.
Lah mas, jadi kita berdoanya boleh mas sebelum berusaha? Bukan boleh, harus. Yang kita bahas di sini adalah batasan kita mengemis bantuan sama kita berusaha. Berdoa yang saya larang itu sebelum berusaha adalah berdoa mengemis. Pengen kaya tapi tidur mulu. Yang penting saya udah berdoa mas, pengen kaya mas. Oke, tapi ya jangan tidur mulu dong. Pengen dapet jodoh tapi ya di kamar mulu. Nangis-nangis di atas bantal mulu. Baca komik mulu, ngayal gitu. Waduh, dapet jodoh nih gua nih. Jodohnya kayak karakter di komik gua nih. Bagus sih, pikiran adalah doa. Tapi kan kalau nggak kemana-mana, ya nggak mungkin juga tuh cewek atau cowok datang ke kamar. Hey, aku jodohmu loh. Kan serem. Iya toh? Serem nggak? Serem banget. Kalau saya sih ngeri. Tahu deh, kamu ngeri nggak? Oh, saya ngeri loh. Ini gaib apa orang? Serem. Sekarang coba deh teman-teman, kita pikirin pakai logika aja. Kalau kita jadi orang yang suka ngemis terus sama Tuhan dari depan, kita mau jadi apa? Sekarang udah deh, pakai cara saya begini. Sebelum kamu melakukan sesuatu, berdoa dulu. Minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Kalau yang muslim mungkin paling tidak bismillah. Berdoa dulu, baca ayat kursi dulu. Kalau kamu yang punya keyakinan lain, berdoalah sesuai keyakinan kamu. Tapi intinya, minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Setelah itu berusahalah. Begitu sudah mentok, jangan sok kuat. Ingat, begitu sudah mentok, jangan sok kuat. Abis mentok, sadari bahwa saya sudah tidak mampu saat ini. Saya ngemis dulu Tapi ngemisnya bukan sama orang ya. Ngemisnya sama Tuhan kita sendiri. Ngemis tuh, berdoa. Kalau perlu nangis ya nangis, iringi dengan sedekah. Nah itu loh, itu yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berusaha tapi tidak lupa meminta. Kita berusaha tapi tidak lupa mengemis. Cuman mengemisnya bukan sama orang, mengemisnya hanya kepadanya yang memberikan kita rizki, yaitu Tuhan Yang Maha Pengasih. Jelas sampai sini? Jadi sekarang saya nggak mau lagi kamu sebagai sahabat saya sok kuat. Oh saya mampu mas, padahal mewek mulu, nangis mulu, jangan ya. Dan saya juga tidak mau kamu sebagai sahabat saya sombong. Oh saya bisa melakukan semuanya sendiri mas, tanpa perlu berdoa, jangan. Ingat, sahabat pagar kehidupan harus seimbang antara berusaha, berdoa, dan mengemis. Mengemis dalam pagar kehidupan itu boleh, asal mengemisnya kepada Tuhan dan di bagian akhir ketika kita mentok, bukan di depan, di bagian akhir. Oke? Nah, itu baru sahabat pagar kehidupan. Jelas ya? Insya Allah seizin Tuhan ada perubahan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.